Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Bunga Nur Hanifah, NIM 2020008, Prodi D3 Keperawatan Stikes Sang Tua Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasangan kateter pada pasien. Kateter adalah sebuah alat berbentuk tabung atau selang kecil fleksibel yang digunakan untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pada umumnya, pemasangan kateter dilakukan oleh dokter atau perawat untuk membantu pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri secara normal. Nantinya, pemasangan kateter ini akan dihubungkan dengan kantong kecil yang berisi cairan urin yang biasanya terletak di samping ranjang rumah sakit. Alat-alat yang digunakan dalam pemasangan kateter. Yang pertama ada sarung tangan atau dup steril, yang kedua ada larutan antiseptik, yang ketiga ada kasa atau kapas kecil, yang keempat ada penjepit atau forceps, yang kelima ada jarum suntik 10 ml berupa cairan steril, yang keenam ada gel lidokain yang berguna untuk anestesi tropikal, yang ketujuh ada kateter sesuai jenis. Namun pada umumnya kateter yang digunakan adalah kateter Foley dengan ukuran 16-18 WR. Yang kedelapan ada collection bag atau tempat penampungan urin. Yang kesembilan adalah plester yang digunakan untuk fiksasi. Langkah-langkah dalam pemasangan kateter. Yang pertama adalah menjelaskan proses metode kepada pasien sebelum melakukan tindakan. Hal ini bertujuan untuk menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan. Yang kedua adalah meminta pasien untuk berbaring terlentang dengan posisi kaki mengangkang. Hal ini bertujuan untuk melemaskan kandung kemih dan uretra, sehingga memudahkan dalam pemasangan kateter. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sarung tangan steril. Hal ini bertujuan untuk mencegah bakteri yang masuk ke dalam uretra. Yang keempat adalah membuka perlengkapan kateter, karena kateter sekali pakai dikemas dalam segel dan berisikan alat-alat steril. Bukalah kateter dengan ukuran yang sesuai pasien. Yang kelima adalah mensterilkan dan menyiapkan alat genital pasien. Seka menggunakan kapas atau kasa yang telah direndam dalam disinfektan. Pembersihan harus dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemari uretra. Langkah yang kedua adalah metode memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. Yang pertama adalah lumasi ujung kateter dengan menggunakan pelumas. Olesi bagian distal kateter menggunakan pelumas karena bagian ujungnya yang akan kita masukkan ke dalam uretra. Jika menggunakan kateter balon, pastikan untuk melumasi ujung balon juga. Yang kedua adalah jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka, lalu masukkan kateter ke dalam uretra. Tahan kateter dengan menggunakan tangan dominan dan gunakan tangan non-dominan untuk membuka labia. Yang ketiga adalah jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra menggunakan tangan dominan dan sebaliknya. Lalu yang keempat adalah teruskan mendorong sampai ke kandung kemih. Yang kelima adalah jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Gunakan jarum yang berisi air untuk memompa balon melalui tabung steril. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon tersebut menempel pada leher kandung kemih. Yang keenam adalah hubungkan kateter dengan kantong drainase. Pastikan letak kantong drainase lebih rendah daripada kandung kemih, karena kateter bekerja pada gravitasi.